Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembahasan cara membuat website yang murah meriah. Dan yang pasti ini adalah kita akan buat benar-benar website. Dan terakhir seingat saya kita belajar bagaimana membuat mendaftar WordPress ya. Yang pasti kita lihat di bawah sini kalau kita review lagi. Kemudian kita install ya, kemudian install. Kalau udah diinstal seperti cara di video sebelumnya, maka akan ada tampilan bahwa dia sudah aktif seperti ini. Hanya saja catatan penting adalah kemarin saya mendaftar itu menggunakan HTTPS. Maka kalau kita menggunakan HTTPS, maka di bagian HTTPS ketika saya kontak langsung ke admin Domainisia. Jadi menariknya adalah di sini ketika kita pakai hosting atau domain, kita bisa nanya langsung apa kendala-kendala yang terjadi di selama pembuatan website. Dan di situ kita akan banyak pelajari apa saja yang menjadi updatean terbaru, hal-hal yang perlu diketahui, dan ya tentu kita jadi belajar banyak tentang bagaimana cara membuat website. Nah, ini kemarin saya sudah buat ya daftar ya. Kalau mau lihat cara daftar WordPress-nya, kalian bisa lihat video sebelumnya yang mendaftar domain dan hosting. Selanjutnya adalah kalau sudah daftar tapi juga belum aktif yang ininya, yang website kalian. Jadi kita mau ke back website-nya atau di bagian dashboard utamanya. Jadi WP strip admin. Nah, ini kan sudah bisa masuk, sudah nyala ya. Kalau sudah berhasil tandanya seperti ini. Tapi kalau dia belum berhasil, maka kita harus aktifkan dulu SSL-nya atau HTTPS-nya. Jadi kayak gini. Ini alamatnya ada HTTPS-nya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau HTTP biasa itu kan kurang aman, kurang secure ya. Maka ketika aktifkan secure-nya yang free dari penyedia hosting, kita harus aktifkan juga namanya Let's Encrypt. Nah, di sini ada paling atas Let's Encrypt-nya itu, di sininya kita ada pilihan run ya. Kita ketik aja run, nanti di sininya akan berubah jadi warna hijau. Kalau di sininya masih merah dan ininya belum muncul, kalian udah tahu caranya, tinggal ke Let's Encrypt ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa langsung mulai prosesnya. Ini website baru dan kita alamat websitenya ini kita akan coba masuk ya. Oke, di sini kita coba masuk. Oh, oke. Ya, tadi kurang tepat passwordnya, sekarang sudah benar. Nah ya, inilah dashboard atau back website kita. Inilah tampilan WordPress yang akan kita kelola. Kalau kita mau lihat ya, lihat sejauh apa ya website kita, tampilannya. Nah, kita bisa ketik ini ya. Dia akan muncul, inilah tampilan perdananya. Masih belum ada apa-apa, cuma ada tulisan Hello World ya. Ini masih temanya belum kita pasang. Langkah selanjutnya adalah yang terpenting adalah kita, ini sudah kita nggak pakai lagi. Sekarang kita akan kembali ke menu dashboard. Oke ya, di menu dashboard ini kita bisa mulai mengatur. Nah ya, jadi nanti kita akan mulai step by step. Sekarang adalah kita mengatur tema. Caranya adalah kita ke appearance ya. Kita ketik tema. Kita pilih tema yang kita mau ya, yang seperti apa yang kita inginkan. Dan tema ini beragam ya. Kita ketik aja add new. Di sini ada ratusan ribuan ya.
tema yang bisa kita pakai, yang kita sukai seperti apa, kita tinggal pilih. Kita mau ikutin yang mana, kita pilih saja yang mana yang kita mau, kita suka. Tapi hari ini kita akan coba dari tema yang populer. Oke, ini tema-tema yang populer yang sering dipakai orang, ya. Kita tinggal menentukan yang mana yang mau kita gunakan sebagai tema website kita. Nah ya, sebagai awalan, saya coba yang sederhana dulu. Kita akan coba menggunakan, saya agak bingung dengan dua ini. Tapi saya pilih salah satu atau kita pilih yang bawah lagi, coba kita lihat. Ini lumayan oke ya, websitenya banyak dan beragam. Kita bisa pilih, kita bisa lihat dulu preview seperti apa nanti tampilan website kita. Nah, seperti ini. Oke, lumayan bagus. Saya putuskan untuk pakai ini saja ya sebagai website kita. Nanti ketika kita menginstal, tinggal install aja di bagian sini. Nah, ini step pertama, membuat tema dari website kita ya. Tema ini menentukan nanti bagaimana tampilannya ke depan dari website kita. Nah ya, sudah install, kita aktif. Oke, kita bisa menginstal tambahan ya, misalnya kayak gini, kita mau menginstal predesign Colipo homepage, boleh sekarang, boleh tidak. Nah ya, jadi kita bisa menginstal page building. Jadi kita bisa mengatur website ini dengan settingan yang disediakan oleh dia. Jadi kayak ada builder plugin gitu, plugin tertentu khusus yang mengatur ini. Bisa kita pakai, kita enggak. Tapi saya hari ini kita lewatkan dulu. Kita bisa langsung mulai kita lihat lagi tampilannya ya. Klik kanan. Nah, ini tampilannya sudah muncul karena halamannya baru satu ya di sini. Nah ya, halamannya baru satu, sampel page-nya, maka kita bisa buat ya halaman yang lainnya kan. Ini kan baru satu ya. Di sini kita buat bisa macam-macam di sini. Di sini kita bisa ganti logo kita dan sebagainya. Dan poinnya adalah step by step. Itu dia, setelah menginstal tema kita sudah berhasil, kita bisa customize. Agak lama loadingnya. Pada dasarnya kita sudah punya website kita sendiri. Dari sisi kemampuan kita sudah bisa buat berdasarkan website yang kita inginkan. Nah, ini kalau kita mau setting temanya berdasarkan keinginan kita ya. Nah, kalian bisa mengimprovisasi diri kalian di sini. Sebagai contoh gini, ini ada menu. Nah ya, menu ini baru satu. Kita bisa klik di sini. Ya, kita bisa ganti stylenya. Logonya mau seperti apa, mau seperti ini. Jadi kita bisa atur. Nah ya, ini. Nah tadi saya bilang kalau kita mau pakai install halaman dia, kita akan perlu install gitu. Tapi kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Nah jadi kita ketika ini cuma ada sampel page, kita bisa bikin menu lagi yang baru. Caranya tinggal kita ketik aja menu, kita bikin under menu, next. Nah kita bisa pilih add item. Nah ya, jadi karena tadi kita bisa bikin home, sample page, kita tambah lagi misalnya. Kita sepakati aja, misalnya di sini kita bikin profile
kita add, dia muncul di sini. Kita bisa atur posisinya nanti ada di sebelah mana. Kita tambah lagi misalnya blok ya. Kita bisa tambah lagi misalnya toko atau store, karena kita nanti akan bikin store. Kita bikin lagi misalnya kita bikin apa ya, cukup dulu kali ya, segini dulu. Nanti kita akan lihat tambahannya di sini. Nah, sudah muncul tambahannya, ada ini tadi store, block, profile. Nah, kalau mau tambah lagi silahkan ditambahkan di sini. Nah ya, jadi sample page-nya tadi hilang karena dia halaman. Di halaman itu beda ya, ini menu dan ini halaman beda. Nah, ini juga kita bisa ganti tulisannya. Misalnya saya mau ganti tulisan di sini, jadi kayak gini. Saya juga bisa tambahkan logo ya. Kalau kalian punya siapin logo, sarannya adalah seperti ini. Kalian bikin aja di Canva 150x70 pixel, maksimum uploadnya 64 MB. Jadi kita bisa atur ininya seperti ini. Di contoh saya langsung praktekin saja. Kita Canva. Ini kita nanti upload ke sini ya. Setelah itu kita bikin create design. Tadi sarannya adalah 150x70 pixel. Kita bisa di sini 150x70 pixel. Ini beda-beda setiap tema ya. Setiap tema beda-beda. Kita bisa nyesuaiin sesuai dengan keinginan dia. Oke, ini dia. Lebih bagus lagi kalau temanya itu bentuknya adalah PNG ya. PNG itu belakangnya nggak ada backgroundnya ya. Itu lebih bagus. Oke, misalnya saya jadi seperti gambaran ini Pak ya. Kita bisa yang belakangnya enggak. Oke, seperti harus diulang. Kita ambil lagi yang baru. Ini ada dua ya. Kita improvisasi saja sebenarnya ya. Nah, kayak gini. Oh, ternyata dia tidak bisa panjang ya. Oh iya, nggak bisa juga. Kadang-kadang ada yang kurang pas ya. Kita pakai yang baru. Yang ini misalnya gini. Ini kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, ini kita bikin. Oh, saya ketik 2. Oke. Ini kenapa sih? Kita lihat.
misalnya seperti ini ya. Ini kita buat aja seperti ini, kemudian kita download dengan format, nah ini udah PNG ya, kita download. Oke, lebih bagus lagi gambarnya PNG tanpa background ya. Kita langsung upload saja di sini. Oke, kita balik lagi ya, ini saya tutup karena sudah saya pilih tadi. Saya taruh di mana ya? Kalau mau ngecek taruhnya di mana, tinggal klik aja di sini. Nanti ada file lokasi, kalian bisa pilih. Ini udah ada muncul di sini. Oke. Nah, ini sudah muncul. Kita masukin. Nanti kita bisa lihat ini bagus atau tidaknya gitu ya. Belum muncul. Kita harus sesuaikan. Oke, sepertinya logonya tertahan ya. Nanti kita bikin saja di aplikasi, ada namanya Elementor. Oke, kita publish agar tidak hilang. Nah, kata-kata yang di sini teman-teman bisa edit. Misalnya, kalau mau edit ingat ya, ada tanda pensil di sini. Edit, bukan edit di sini, jadi ngeditnya di sini. Oke. Nah, itu ya. Ini misalnya ada yang harus diingat ya, kita bisa ganti background di belakang ini. Nah, cuman nanti kalian bisa ganti sendiri background yang belakang ini ya, yang gambar apa nih, yang gambar jalan ini kita bisa edit. Kita cari saja nanti di sini di bagian homepage setting. Jadi kayak kita cari di mana bagian ditaruhnya apanya tuh gambar ini, itu bisa dicari ya teman-teman. Selanjutnya adalah tadi saya kelupaan di logo ini. Jadi ini ada logo kecil ya, logo kecil. Kita bisa mengganti logo ini supaya jadi logo seperti logo ini. Jadi kita tinggal pilih tadi ada set identity icon. Nah, ini kita bisa pilih untuk jadikan icon di sini. Nah, ini karena kotak ya bentuknya ya, ini persegi panjang, saya ngambil segini aja. Nah ya, harusnya langsung muncul. Nah, seperti itu. Cuman ini di tema ini tampilan logo di sini terkendala ya. Jadi kita sudah berhasil mengganti. Kira-kira apa lagi ya teman-teman? Teman-teman bisa edit ya di sini. Kayak seperti ini bisa diganti berdasarkan nama teman-teman. Nah ya, bisa kita edit. Kita balik lagi. Nah, di sini ada action button. Action button ini kita bisa edit juga ya, kayak gini misalnya. Ini ada item 1 action button, ada action 2. Nah, kita bisa edit. Nah, misalnya kita mau ini arahnya ke profil. Nah, ini kita mau larinya ke, nah ini ada action button 2. Kita balik dulu, sorry, action button 1, action button 2 nya kita, nah ini kita klik, kita ganti lagi di sininya. Misalnya di sini store atau blog, serah ya teman-teman. Nanti ini kenapa dikasih pagar? Ini tanda untuk kita membuat link di sana. Saya kira itu cukup.
Selanjutnya adalah kita publish. Oke. Kalau sudah publish, kita bisa lihat tampilannya. Wow, sudah berganti. Nah, ini kita tinggal ganti ke bawah-bawahnya saja, ya. Cukup mudah ya, cukup mudah. Nanti ini juga kita perbaiki semua. Ini belum ada, masih kosong. Nah, ini bagus sekali ya. Kalau teman-teman bisa kembangin di bawahnya ya. Nah, ini kayak gini, store, blog. Nah, ini teman-teman bisa kembangin lagi. Nah ya, sampai di situ dulu tema. Saya kira biar video ini tidak terlalu panjang, kita satu persatu, kita setelah menginstal tema, nanti di next kita akan coba menginstal plugin ya. Kita menginstal plugin dan mengatur tampilannya supaya SEO friendly atau SEO friendly.